Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Presbiter yang melayani dalam ibadah pagi ini mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di Minggu 6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Kami menyampaikan selama ibadah berlangsung, mari kita jaga kehikmatan dan kekudusan beribadah. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Helena C. Yosef Mau, STH. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing sebagaimana berbicara di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Terimalah salam darinya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Dan menyertaimu juga. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih
beri seluruh hidupku. Ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Umat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari, mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Matilah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan Bapa aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolong
jalan terus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dosa, sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena kasih-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang padamu. Untuk mendengarkan perintah hidup baru, disilakan sidang jemaat berdiri. Perintah hidup baru ini tertulis dari 1 Tesalonika pasal 4, ayatnya yang ke-14 dan juga 18. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Tibalah saatnya kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami di dalam mendalami kekayaan firman-Mu, dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu ini kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Disilakan sidang jemaat berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-17 sampai 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apabila kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari dalam pembacaan firman ini terangkat satu tema, serakah versus tahan uji. Ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, kita melihat nasihat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Rasul Paulus melihat bahwa jemaat ini memperlihatkan sikap hidup yang serakah, yang egois. Oleh karena itu sebagai jemaat mereka harus memahami bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara dan saya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Contohnya di dalam rumah saja, Bapak Ibu. Apakah seorang istri bisa hidup sendiri tanpa suaminya ketika mereka tinggal dalam satu rumah? Atau orang tua hidup sendiri tanpa anak-anaknya? Oleh karena itu, apapun situasi dan kondisi setiap orang termasuk di dalamnya tingkat-tingkat sosial, harus ada saling menghargai satu dengan yang lain. Yang kaya harus bisa menerima yang miskin atau yang sederhana, karena mereka juga penting bagi hidup kita. Contoh di dalam rumah, ketika kita memiliki seorang pembantu, tanpa ia kita bisa membersihkan rumah kita. Kita membutuhkan tenaganya, tetapi tenaga itu kita lihat dalam kasih sayang Tuhan, sehingga menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa manusia di dalam kehidupannya membutuhkan manusia yang lain.
Manusia sangat membutuhkan satu dengan yang lain. Apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, haruslah kita mengerti bahwa Allah menciptakan manusia, langit dengan segala isinya, bahkan bangsa-bangsa, suku-suku, budaya dan lain sebagainya. Ada ragam perbedaan di dalamnya. Ada tingkat-tingkat perbedaan, termasuk perbedaan atau tingkat sosial. Tetapi bisakah semua itu Bapak Ibu Saudara-saudara kita melihatnya dalam kasih sayang Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, mungkin ada orang lebih kaya dari kita, punya ekonomi lebih baik, atau ada orang yang lebih pandai dari kita, mungkin ada orang yang punya keahlian yang lebih dari kita. Tapi mari kita saling membias Bapak Ibu. Kita harus saling memberi dengan penuh ketulusan, sehingga kita mampu menyadari bahwa sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, perbedaan-perbedaan itu ketika kita duduk bersama dalam satu jamuan kasih, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Kita duduk dalam satu kasih sayang. Itu yang dilupakan oleh orang-orang Kristen di Korintus. Bapak Ibu Saudara, kelompok orang-orang kaya yang ada di Korintus, mereka mau duduk dalam satu jamuan kasih, tetapi mereka miskin dalam berbagi makanan mereka. Mereka makan sendiri, seakan-akan makanan orang lain itu mungkin dia pikir tidak enak, atau perutnya tidak cukup untuk dirinya sendiri. Sementara ada pemahaman kesederhanaan iman dari orang-orang yang berkekurangan saat itu dalam kategori miskin. Mereka pikir dalam satu jamuan kasih itu mereka akan memperoleh makanan. Tetapi pada kenyataannya tidak ada. Sehingga mereka menjadi lapar. Kira-kira jamuan kasih bagaimana yang harus diangkat, yang harus ada dalam perjalanan persekutuan orang-orang yang yang ada dalam persekutuan dengan Yesus. Saya punya pengalaman di Jawa Barat atau di Maluku gitu ya, saya pernah ikut juga. Itu apa tuh, makan apa ya? Makan patita gitu ya. Semua makanan dikumpul, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Indah banget. Demikian juga di Jawa Barat, apa yang papare gitu ya. Apa itu indah banget. Dalam jamuan makan papare itu diletakkanlah apa tuh daun, semua makanan ada di depan. Kita makan bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mau, bagaimana bisa kita duduk dalam perjamuan kudus Tuhan? Undangan Tuhan datang, mari datang kepadaku. Sementara jamuan kasih yang diperlihatkan adalah egois, serakah, tinggi hati barangkali. Saudara-saudara yang terkasih, harusnya tidak hanya jemaat di Korintus, tetapi juga saudara dan saya harus sadar bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan manusia, menyelamatkan saudara dan saya untuk saudara dan saya tidak serakah atas milik sendiri. Kita harus sadar bahwa di balik rezeki yang kita punya itu ada hak
Tuhan dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Ada hak diakonia. Sebenarnya orang-orang sederhana, saya beberapa kali bercakap-cakap dengan orang yang tidak ada, menurut saya tidak ada orang Kristen miskin, sederhana. Mereka kuat berdoa untuk jemaat-jemaat, untuk gereja, menerima diakonia, dan mereka percaya bahwa pemberi-pemberi berbagi kasih dalam diakonos adalah orang-orang yang tidak sombong. Dia memberikan dengan kerendahan hati tanpa egois sedikit pun. Apalagi Bapak Ibu di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Jika kamu punya 2 potong roti, bagilah 1 untuk orang lain. Jika kamu punya 2 potong pakaian, berikanlah 1 bagi sesamamu. Jika kamu memang tidak bisa memberi apa-apa, tetapi Tuhan Yesus percaya bahwa kamu bisa memberikan doamu. Itu Bapak Ibu saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nasihat Rasul Paulus ini sekali lagi tidak hanya untuk orang-orang Kristen yang ada di Korintus, tetapi juga untuk saudara dan saya. Karena itu penekanannya, praktikkanlah sikap berbagi kasih kepada sesama dengan dilandasi iman percaya kepada Kristus. Dengan mengerti setulus-tulusnya bahwa harta itu Bapak Ibu tidak kita bawa mati. Sekaya apapun orang, dia tidak akan bawa mati hartanya. Karena itu ketika kita sanggup berbagi, kenapa tidak? Karena ada titiknya juga. Mungkin saja tanpa kita sadari, kita juga menerima bantuan orang lain. Seorang kaya terkenal, Bill Gates. Dia punya pengalaman. Ketika dia masih sederhana, tidak punya apa-apa. Dia mau beli koran juga tidak bisa. Tetapi penjual koran itu memberikan dia koran. Orang terkaya loh di dunia, Bill Gates. Apa kita pernah berpikir dia pernah koran saja dia tidak bisa beli? Sampai 2 kali atau 3 kali. Tetapi ketika dia sudah kaya, dia cari penjual koran itu. Tapi ketika dia ketemu penjual koran itu, apa penjual koran itu katakan? Saya tahu Anda sudah punya segalanya. Tapi saya bersyukur bisa berbagi dengan Anda. Sedikit pun dia tidak mau minta. Padahal apa saja dia minta Bill Gates mau ganti. Karena dia apa? Dia menyatakan kasihnya itu dengan penuh ketulusan. Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita renungkan ketika kita duduk di dalam perjamuan kudus. Kita menunduk. Di depan kita ada roti dan anggur lambang tubuh dan darah Kristus. Yang menandakan bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya, menebus saudara dan saya. Bahwa Yesus telah memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapanya. Ia hanya meminta agar saudara dan saya bersedia melakukan kehendak firman-Nya. Perjamuan kudus mengingatkan juga saudara dan saya bahwa apa yang dilakukan Yesus, tolong mari juga kita lakukan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pasti kita juga pernah rasa lapar. Ya. Ketika orang berbagi makanan, kita juga senang.
Bapak Ibu, kita tidak usah menunggu kita kaya lalu berbagi. Berbagi saja. Betapa berbahagianya ketika kita sanggup berbagi kasih, berbagi makanan dan minuman, ataupun mungkin kita berbagi senyum saja. Jangan biarkan makanan kita atau kekayaan kita yang ada di kulkas itu sudah kadaluarsa, baru kita ingat untuk berbagi. Itu berarti seperti tema katakan, apa kita yang diserahkan? Kita koreksi diri masing-masing. Ketika seorang ibu menghampiri saya dan berkata, Ibu Pendeta sudah paling senang, anaknya sudah bekerja. Saya tuh nangis gitu. Loh kok ibu nangis sih? Karena apa? Yang saya nggak bayangkan anak saya itu sudah kerja atau apa. Tetapi ketika dia, aduh gimana ya, hidup yang penuh dengan kesusahan. Bahkan sebutir nasi saat, aduh saya jaga, jangan sampai jatuh di piring saya. Karena itu Bapak Ibu, biarlah dengan firman Tuhan ini kita benar-benar koreksi diri. Kita tidak boleh serakah atas apa yang menjadi milik kita. Karena kalau kita nampakkan itu, jangan-jangan akhirnya juga bisa saja Tuhan sendiri mungkin sulit memberkati kita. Tetapi kita punya Yesus yang dahsyat. Dia berbagi dengan luar biasa. Berbagilah. Kita tidak akan pernah berkekurangan. Mari kita nyatakan kebaikan-kebaikan yang memiliki mutu yang baik, yang tulus, yang tidak egois, sehingga nilai-nilai berbagi itu menjadi remah-remah yang baik, tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, sama kita, terutama di dalam persekutuan kita. Ini firman untuk kita semua. Terpuji Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bila badai hidup turun dan samudra menderu, ku carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi dari mara, dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Musuh akan melukai, iblis ganas menyerang. Tuhan akan menjagaku, dibuatnya ku senang. Dilindungi dari mara, dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Untuk pengakuan iman rasuli disilahkan sidang jemaat berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan dimuliakan nama-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Karena kami percaya dengan Tuhan memberkati apa yang menjadi harapan-harapan kami. Doa-doa kami yang kami berikan kepadamu menjadi berkat yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat, majelis jemaat, keluarga-keluarga mereka, suami, istri, orang tua, anak-anak, bahkan opa-oma, para lansia. Kami percaya bahwa Tuhan mendampingi kami dengan luar biasa, memberikan kami kuat sekat terutama hikmat, agar kami mampu tetap taat dan setia di dalam panggilan persekutuan, pelayanan, dan biarlah itu menjadi kesaksian demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat dan juga masyarakat di Jawa Timur ini, yang Tuhan tahu secara khusus PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, agar kami sungguh-sungguh mentaatinya, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah untuk COVID-19 ini terselesaikan dengan cepat. Ada yang mengatakan sampai Juli, bahkan September. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa. Biarlah ya Tuhan Engkau membersihkan bumi Indonesia ini dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Bapa-Mu juga berdoa bagi jemaat yang mengalami duka cita. Mari Tuhan mendampingi mereka, hiburkan, kuatkan, yakinkan bahwa mereka yang telah meninggal itu telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang Kau tambahkan setahun usia, pribadi ataupun perkawinan. Biarlah mereka memahami bahwa hanya dengan kasih sayang Tuhan mereka mampu merasakan kebahagiaan. Dan Tuhan hanya meminta untuk mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit, mereka yang berada dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan Juru Selamat, sumber hidup berkat, tabib yang ajaib. Jamah, sembuhkan, keluarkanlah dari pergumulan-pergumulan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk kami semua yang mengambil bagian di dalam ibadah video streaming hari ini. Hamba berdoa, hamba percaya bahwa jerih lelah kami tidak pernah sia-sia. Tuhan terus memberkati kami, memampukan kami. Betapa berbahagianya kami berbagi tanggung jawab di dalam melaksanakan tanggung jawab ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk ekonomi rezeki jemaat-Mu, terutama di suasana COVID-19 ini Tuhan. Mampukan kami tidak miskin berbagi makanan, minuman, berbagi doa, seturut dengan apa yang kami punya. Jauhkanlah kehidupan yang serakah dalam diri kami Tuhan, agar supaya
kami senantiasa dipelihara, diberikan berkat-berkat-Mu. Betapa berbahagianya berbagi tanpa menuntut balasan dari berbagi. Karena berbagi dalam ranah Kristiani harus dibagi dengan penuh ketulusan, sukacita. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pemerintah bangsa negara kami titip dalam doa. Majelis Sinode kami titip dalam doa. Mupal dan seluruh hamba-hamba Tuhan kami titip dalam doa. Bangsa ini kami titip dalam doa. Terutama saudara bangsa setanah air, kaum muslimin dan muslim yang sementara menjalankan ibadah puasa. Tuhan peliharakan mereka semua, cukupkan sehingga ketika berbuka puasa mereka dan kami semua tidak berkekurangan. Terima kasih untuk mereka yang berbagi di dalam suasana ini. Ini doa Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat yang 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan khusus seperti persepuluhan, pengucapan syukur hari ulang tahun, sampul gerakan 10 ribuan, dan pemeliharaan gedung gereja, serta persembahan rutin atau kantong persembahan dapat memasukkan ke kotak yang tersedia. Kiranya Allah berkenan atas persembahan kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan syukur, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 82 bait 1 dan 2. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Umat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai di awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat mohon perhatian untuk penekanan warta jemaat berikut ini. Yang pertama, pemberitahuan. Diberitahukan bahwa selama PSBB untuk ibadah keluarga tiap Rabu pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai melalui video streaming. Untuk ibadahnya tetap disediakan tata ibadah yang di-share melalui grup sektor masing-masing. Yang kedua, untuk ibadah keluarga hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, khotbah firman Tuhan dilayani oleh Penatua Roy R. Seegers. Kiranya Tuhan Yesus Juru Selamat menyertai dan memberkati kita semua. Yang kedua, himbauan COVID-19. Diberitahukan kepada seluruh majelis jemaat dan jemaat bahwa sesuai surat majelis sinode tentang virus corona, maka ditegaskan bahwa yang pertama, gereja menyiapkan cairan pembersih tangan di depan gereja, atau seluruh presbiter memberikan salam dengan sikap menyilangkan tangan satu dengan yang lain. Dua, hidup bersih, menjaga stamina dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, majelis bertugas atau yang menghitung kolekte harus memakai masker dan sarung tangan. Demikianlah himbauan dan keterangan ini untuk dimengerti dan dilaksanakan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memelihara, menjaga dan memberkati kita semua. Yang ketiga, himbauan PSBB. Menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam penanganan COVID Virus Disease 2019 atau COVID-19 yang akan diberlakukan mulai Selasa 28 April sampai dengan 11 Mei 2020 khusus untuk kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, maka dihimbau untuk seluruh jemaat GPIB Immanuel untuk turut serta melaksanakan sesuai keputusan pemerintah Kota Surabaya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diberitahukan bahwa selama pelaksanaan PSBB, semua kegiatan pelayanan di kantor gereja GPIB Immanuel Surabaya dilaksanakan mulai pukul 0.8.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB. Demikian pemberitahuan kami untuk diketahui oleh seluruh jemaat. Yang keempat, berita duka. Telah dipermuliakan Bapa di surga, almarhum Bapak Abraham J. Uniberua, sektor pelayanan 1, pada hari Rabu 29 April 2020 pukul 23.45 dalam usia 44 tahun. Jenazah telah dimakamkan di TPU Babat Jerawat pada hari Kamis 30 April 2020. Yang kedua, almarhum Bapak Suripto, sektor pelayanan 1. Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 pukul 09.45 WIB dalam usia 80 tahun. Jenazah telah dimakamkan di TPU Babat Jerawat pada hari Minggu 3 Mei 2020. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel
menyatakan turut berbelasungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Yang kelima, Bapak Ibu Jemaat GPIB Immanuel, kita sebagai umat yang telah menerima anugerah keselamatan, untuk itu kiranya berkewajiban untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu persembahan dapat diberikan melalui kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja GPIB Immanuel dan di gereja Zaitun pada hari kerja dari pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB, dan juga dapat ditransfer ke rekening mandiri yang tertera di layar. Yang keenam, seluruh kegiatan yang sudah terencana sebelumnya di Warta Jemaat dapat dilihat di website dan Instagram GPIB Immanuel Surabaya. Demikian penekanan Warta Jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk amanat pengutusan, disilakan sidang jemaat berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah sama kita dengar. Kristus memanggil dirimu, juga memanggil dirimu untuk katakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, lambaikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhan, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.